gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakilah kembali lagi di channel Ikrama TV dengan konten Jalan Hijrah. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin nih buat teman-teman sekalian, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe, dan turn on notification untuk semua teman-teman supaya nge-subscribe channel kita yaitu Ikrama TV. Nah, di samping gua udah ada guest kita nih teman-teman, yaitu dari PHB, Pecinta Habib Bahar. Tapi sebelumnya gue pengen memperkenalkan teman-teman kita nih, aki-aki yang paling ganteng. Gue agak malu nih pakai bajunya kayak gini, tapi dia pakai songkok sama kain. Dikenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Ada, umur saya 15 tahun. Perkenalkan, nama saya Redi, umur saya 14 tahun. Perkenalkan, nama saya Fajar, umur 15 tahun. Tegang banget. Di sunat lu pada sampai. Nah, di sini tuh udah datang guest kita dari PHB, Pecinta Habib Bahar. Sebelumnya pengen nanya nih gua. Pengalaman lu sebelum masuk ke PHB tuh apa sih, kegiatan lu sebelum masuk PHB? Atau sedikit cerita deh PHB itu apa, karena gue emang gak tahu sama sekali PHB itu apa. Sebelum jadi PHB ya nongkrong itu nggak jelas. Terus ada tuh acara kayak majlisan di daerah Loktos itu di Gang Kancil. Terus emang deket ya jadinya ngikut. Terus ngeliat anak-anak PHB gitu, jadi kayak wah keren tuh kayak gitu tuh. Terus mereka ikutan bikin. Terus lama-lama kayak pengen bikin komunitas gitu. Pertama bukan PHB, karena kayak kalau PHB kan jadinya ceritanya Habib Bahar doang. Jadi ada yang temen dia nggak mau PHB, dia maunya yang komunitas tuh kita sama-sama ulama. Dari awal pengen bikinnya PHB, ini jadinya PHB ya. Resmi tuh tanggal 2 September 2019. Sebelumnya namanya nggak pengen PHB nih, tapi pecinta ulama semuanya, kayak pecinta Rasulullah gitu-gitu, atau beda lagi? Pecinta Ahlul Bait Indonesia sih kayaknya. Berarti kalau singkat PHI. Iya kayaknya. Oh, kayak gitu. Tadi kan gue bilang nih sebelum masuk PHB nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan. Setelah masuk PHB ada perubahan nggak dalam hidup lo? Kayak misalnya lo jadi rajin sholat, atau memandang cewek jadi malu, atau nggak mau bersentuhan sama cewek atau apa gitu? Ada sih sedikit-sedikit lah, namanya masih proses. Lebih gitu kan, ya lebih baik proses, masih proses sih sama. Masih proses. Iya. Tapi sebelum lo masuk ke PHB, orang tua tahu gak lo punya komunitas PHB? Tahu, orang tua juga dukung. Tapi awalnya bener-bener ngedukung, ngeizinin, atau emang orang tua tuh pertama ngasih tahu lu apa sih kepikiran PHB gitu kan? Atau gimana respon orang tua pertama kali? Ya pertama kayak gitu, kayak ngapain sih udah gitu. Ya kayak gitu lah, sering ngelarang karena kan demand itu kapan dia pulang sering malam, terus kayak begadang terus ya gitu lah, makanya orang tua ada gitu. Tapi lama-lama orang tua juga ngerti kita jadi kayak gitu kan, kita juga sikap kayak lebih baik dari sebelumnya. Terus lama-lama orang tua juga ngerti kita jadi begini. Gitu sih. Sama yang peci hijau? Sama. Awalnya dilarang juga sama orang tua? Iya. Butuh waktu berapa lama maksudnya sampai nunjukin orang tua tuh percaya PHB itu ternyata baik? Lama sih, berbulan-bulan. Baru orang tua nyadar. Waktu awal ngelarang gemes gak sama orang tua? Ya bingung juga sih. Bingungnya gimana? Kok jadi pengen jadi lebih baik dari larang-larang. Tapi aku juga sih jadi ngerti gitu, jadi paham. Kalau boleh tahu udah bergabung di PHB itu sejak kapan? 2019. Itu tiga-tiganya 2019 atau dia dulu? Barang. Awalnya 2019 itu berapa orang? 6 orang. Cuman dari dulu ke sekarang cuma saya beda doang nih baru. Dia mah dari 2019 cuma pengalaman lagi. Jadi bedanya Berbulan. PHB singkatan dari Pecinta Habib Bahar. Betul. Oke. Teman-teman tahu gak sih siapa Habib Bahar, atau emang tahu
taunya cuma sekilas dari TV, akhirnya ngebentuk PHB itu sendiri? Tahu sebenarnya yang dibahas. Pernah ketemu sama Dita? Kalau ketemu langsung sih belum pernah, cuman kan ngeliat di YouTube gitu, kalau dia ceramah tegas, galak, jadi kayak suka gitu, idola. Kenal sama Baharnya sih sebelum jadi PHB udah kenal, cuman baru tahu aja gitu pas di acara itu, acara majlis ada komunitas yang cinta sama Bahar, jadi mumpung dokter belum ada, kita bikin yuk gitu. Biasanya kalau misalnya datang ke Maulid itu bawa aktivitas apa aja? Kan gue ngeliatnya tuh kalau di video bawa bendera, kibar-kibar, nggak capek apa? Seperti kayak caranya taklim gitu, kayak ceramah di musola, ya kita nggak bawa apa-apa, cuma kayak masalah itu bagi dia ini, waktu yang lain ini peci duduk di depan. Tapi kalau misalnya kayak acara takbir akbar, beda lagi itu kan takbir lapangan. Jadi ada yang bagi bendera, ada di depan, itu bagi-bagi juga dan gantian, jangan capek. Itu aja sih. Kalau benderanya itu benderanya satu atas nama PHB atau ada bendera lainnya atau banyak jenis-jenis bendera? Sekarang sih banyak, dulu mah cuma PHB, dulu cuma PHB doang, tapi makin lama banyak komunitas lain. Ya, susah disebutin. Oh, susah disebutin. Iya banyak. Berarti satu kotak tablik akbar itu banyak banget. Banyak. Benderanya, nggak hanya PHB aja. Enggak. Berarti kenalan sama semua Komunitas. banyak Banyak. Ada yang kenal banyak. juga. Ada yang dikenal, saya nggak kenal gitu. Banyak sih. Ih, sombong banget. Saya nggak kenal tapi ada yang kenal. Beda liter mah ya. Kalau misalnya ngehadiri tablik akbar nih, biasanya itu naik motor sendiri atau jalan kaki atau gimana? Numpang sih mobil, tergantung juga itu. Kalau misalkan mobil-mobilnya sepi, ya jalan terpaksa. Kalau mobilnya nggak sepi, Ya malang gitu. oh malah dalam melintang. Nggak takut gitu misalnya ketabrak, kelindes, Itu pernah jatuh? pernah. Tapi dia juga pernah sih, cuman tangan doang gitu seleo. Tapi kalau dia mah parah, lumayan parah. Apa yang kena? Gimana? Aneh. Busuk. Ya busuk. Oh betul, kaki juga. Terus tinggal. Udah jatuh kayak gitu nggak kapok? Kenapa enggak? Wah, kayaknya sih ada pengalaman gitu. Bukan cuma gitu doang sih, resikonya banyak. Kan kayak kalau malam nih, jalanan sepi gitu, nggak ada mobil. Kan kadang ada aja gitu, geng-geng yang dia motor gitu, gitu. Masih gitu kerja gitu. Ada kerjaan kan pas udah sepi nih, nggak kuat lagi gitu. Banyak sih resikonya sebenarnya. Terus kenapa masih mau memperjuangkan PHB kalau banyak resiko? Udah suka aja gitu, udah kayak berlanjur cinta sama Bahar. Susah gitu buat lepas. Susah lepas. Kalau misalnya disuruh dilepasin, belum rela? Nggak rela, nggak ikhlas. Nggak rela, nggak ikhlas. Menghadiri akbar itu kemana? Kalau saya sih ke Cikupa, Kabupaten, terus ke Monas, sama ke Gunung Sindur, Bogor. Udah sih itu aja. Gitu aja. Sama juga. Enggak, Paling lama di paling jauh kemana? di Alajom. Lupa. Kalau ini Sama kayak gitu. sama. Itu waktu ke Monas naik apa? Ikut BBM juga. Iya, numpang. Bilangnya gimana sama abang-abang sore itu? Ya, malah gitu, numpang mau berangkat majlisan ke depan. Kadang ada yang baik, itu penting ya. Dia udah naik. Ada yang Kalau bilang, apa lu? dia udah langsung. Oh, gas aja sama dia. Tiga saja. Nggak berhenti dehnya. Kalau misalnya ngehadirin tablik akbar, gue lihat nih di beberapa video ada yang bekas sendal, ada yang telah melintang pura-pura kayak gitu. Kalau bekas sendal itu termasuk ritual kah atau emang budaya dari PHB-nya sendiri? Sih, itu juga salah kayak dulu mah bener-bener semua, makanya saya masuk PHB gitu karena bagus nih komunitas kayak gini. Tapi makin kesini ya ada aja gitu orang-orang yang pengen ngejek-jekin, jadi kayak gini, jadi kayak ada yang lama-lama jadi nggak bagus gitu PHB. Cuman alhamdulillah sih PHB dokter masih bagus. Masih menjaga, ya masih menjaga gitu. Apa karena di bawah pimpinan kamu? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau di PHB itu ada ceweknya nggak sih? Tergantung sih, ada yang enggak gitu. Kalau di Rokok sendiri
ada ceweknya? Dulu ada, sempat ada, terus lama-lama kayak dia bosan kali gitu gitu majlis-majlisan, akhirnya keluar, udah sepi, nggak ada, jadi cowok-cowok doang. Ini anggotanya PHB ada berapa di Broto? 20 lebih sih kayaknya, 22 ya. Selain di Broto, PHB di mana lagi? Banyak sih, setiap satu kecamatan gitu kan, kelurahan ada, di Kunciran, di Sawah Dalam, di Pinang, banyak sih di mana-mana, di Indonesia kayaknya, Tangerang gitu. Se-Indonesia Tangerang. Kalau misalnya pengen nambah anggota, kamu gimana cara mempromosikan PHB itu sendiri? Kalau masuk PHB kan kayak ini bukan komunitas resmi ya, jadi kayak ya udah yang mau ikut gabung ikut, nggak apa-apa ya, buat juga nggak apa-apa keluar gitu, nggak istiqomah kali ikut keluar, kalau ikut gabung ya udah bagus, tapi istiqomah gitu keluar bisa gitu, nggak ada formulir, nggak ada apa-apa, yang mungkin ikut, yang enggak kan. Kita gamesnya harus jawab cepat, ada 5 pertanyaan, dijawab bareng ya, siap nggak? Siap. Siap, pecinta Habib Bahar mah harus siap. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bareng. BM mobil atau jalan kaki? BM. Pertanyaan yang kedua, hadir tablik akbar atau jalan sama cewek? Tablik akbar. Ini. Habib Bahar atau Habib Rizik? Dua-duanya dah. Diam. Habib Bahar apa Habib Rizik? Dua-duanya. Nggak boleh pilih salah satu. Bingung. Iya, pilih salah satu. Habib Bahar atau Habib Rizik? Habib Rizik, guys. Bendera merah putih atau bendera Habib Bahar? Merah putih. Masih nasional. Dimarahin orang tua atau keluar dari PHB? Ayo, dimarahin orang tua atau keluar dari PHB? Marahin. Marahin. Ini. Pertanyaan udah selesai, semua dijawab. Berarti udah terakhir nih. Mungkin ada quotes atau kata-kata dari anggota PHB sendiri? Buat yang mau jadi lebih baik, buat yang mau hijrah, tetap semangat sih. Semangat ya. Ada lagi nggak? Satu kata mungkin. Pemalu banget. Udah. Udah itu aja. Di PHB ada IG atau YouTube biar sekalian di subscribe? Ada. Apa namanya? Ini PHB Rostock Tangerang. YouTube-nya PHB Rostock Tangerang juga. Oke, jangan lupa di follow IG-nya dan subscribe channel YouTube dari PHB Rostock Kota Tangerang di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share serta turn on notification dari Ikrama TV. Sampai di next konten hijrah lainnya.